Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Novi. Di sini kita akan belajar tentang bab 2 tentang masalah pokok ekonomi dan sistem perekonomian. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pokok ekonomi. Terdapat dua macam. Yang pertama yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Yang pertama, masalah pokok ekonomi klasik, yaitu terdapat 3 masalah pokok ekonomi, meliputi masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Yang pertama, masalah produksi artinya yaitu menghasilkan barang atau jasa yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti memproduksi barang atau jasa memerlukan sumber-sumber ekonomi, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, maupun sumber daya modal serta keterampilan pengusaha atau disebut dengan entrepreneurship. Yang kedua yaitu masalah distribusi. Masalah distribusi di sini adalah menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Distribusi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut, yaitu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama distribusi langsung, artinya yaitu menyalurkan barang dari produsen langsung. Yang kedua distribusi tidak langsung, artinya menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang ketiga yaitu masalah konsumsi. Masalah konsumsi yaitu menggunakan atau memanfaatkan barang yang dihasilkan oleh produsen. Yang kedua yaitu masalah pokok ekonomi modern. Seiring perkembangan zaman, semakin modern masyarakat, kebutuhannya semakin banyak dan kompleks. Adapun masalah pokok dan ekonomi modern meliputi pertanyaan what, who, dan for whom. Di sini anak-anak ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Jelas, Bu. Oke, Ibu lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu tentang sistem ekonomi Indonesia dan dunia. Sistem ekonomi merupakan keseluruhan tata cara atau aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang umum diterima dalam masyarakat yang mempertahankan hidup secara kesejahteraan. Beberapa faktor yang menyebabkan kebutuhan manusia itu tidak terbatas antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, makin bertambahnya jumlah penduduk. Yang kedua, makin maju ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang B, macam-macam kebutuhan. Kebutuhan manusia sangat bermacam-macam. Kebutuhan tersebut dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan menurut intensitas atau tingkat kepentingan, terdiri atas kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Yang kedua, kebutuhan menurut sifat, terdiri atas kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang biaya peluang di toko. Yang kedua, pilihan dan skala prioritas. Yang pertama, pilihan yaitu timbulnya kelangkaan membuat individu atau perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan tidak bisa mendapat semua yang mereka butuhkan, sehingga mereka harus membuat pilihan. Tujuannya agar sumber-sumber daya ekonomi yang tersedia digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kepuasan yang paling maksimal. Dalam menentukan pilihan, sikap rasional perlu dilakukan, artinya harus menggunakan
akal sehat, pertimbangkan sebaik-baiknya antara pengorbanan yang diberikan dengan manfaat yang diperoleh. Di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak. Sudah paham anak-anak? Paham, sudah. Oke. Dan tugas selanjutnya saya akan beri tugas udah apa belum anak-anak? Benar. Iya. Sudah, Bu. Oke, coba dikumpulkan anak-anak tugasnya. Oke, pertemuan kali ini saya akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.